Pokoknya muka aku saat itu sudah belepotan apa namanya, hitam-hitam ya, udah kayak dapocan full hitam-hitam. Dan ini benar, ini true story gitu ya. Dan yang membingungkannya adalah kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang di penginapan itu dan mbak-mbak mama sama sini Indomaret itu mereka nggak ketawa ngeliat muka aku yang udah blontang-blonteng itu. Ya, pokoknya intinya pokoknya intinya kalau kalian lihat di belakang, kita udah mau sampai di Merak. Jadi kapalnya udah mulai, kapal ferinya udah mau berlabuh ya. Jadi kalian tetap tungguin, nanti kita sampai di Pelabuhan Merak ya. Oke, see you. Hai semuanya, dengan aku Sonia, dan hari ini aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan. Tapi hari ini jalan-jalannya agak jauh. Tepatnya bukan jalan-jalan, kita bakal berkelana naik motor dari Lampung menuju ke Bandung. Wow. Jadi ini bukan pertama kali aku ke Bandung naik motor, ini udah ketiga kalinya. Sombong amat. Jadi aku udah ngerasain excitednya balik lagi ke zaman sebelumnya yang aku naik motor ke Bandung. Jadi kalau untuk kalian juga, kalau kalian pengen tahu keseruannya, kalian pengen tahu semua informasinya tentang perjalanan aku, rutenya dari Lampung ke Bandung atau apapun informasi yang lain-lainnya, kalian tetap harus ikutin videonya. Jangan di skip videonya, and let's go, boom boom boom. Oke semuanya, jadi perjalanan kita dari Lampung menuju ke Bandung itu kita mulai di jam 7 pagi. Perjalanan kita akan dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta ya, ini jadi jalan lintas Sumatera ya kita bilang. Ini bakal menghubungkan Kalianda. Setelah sampai ke Kalianda, kalian terus akan sampai ke Jalan Raya Bakahuni ya, ini jalan menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Untuk jalurnya sendiri nggak rumit karena kalian hanya perlu lurus aja bakal sampai lah intinya. Kalian nggak bakal harus sering-sering untuk cek Google Map ya di sini. Untuk tiket penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak itu kita bisa mendapatkan tiketnya itu dari aplikasi Freezy. Untuk sekarang kita dipermudah ya, karena kita tinggal download aplikasinya melalui Play Store atau App Store, dan setelah itu kita isi saldo sejumlah biaya yang bakal kita gunakan, kita habiskan untuk penyeberangan. Kita bisa isi saldonya itu dari Alfamart. Setelah isi saldo, kita balik lagi ke aplikasinya dan kita bisa isi semua data-datanya dan bakal keluar barcode. Nah, barcode-nya itu sendiri bakal kita bisa langsung kita scan ya sampai di pelabuhan. Setelah scan nanti bakal dikeluarkan seperti resipnya lah ya, resipnya dan resip tiket itu yang bakal kita kasih ke petugas di pelabuhan nanti ya. Ini sebagai tanda bukti kalau kita sudah melakukan pembayaran dan kita bisa langsung masuk ke kapal setelah itu. Di beberapa area udah disediain hand sanitizer. Oke, selain tadi ada hand sanitizer-nya, di sini juga udah disediakan banyak tempat cuci tangan. Ada tempat puntung rokok juga. Terima kasih.
Dan sekarang aku udah masuk ke, bisa lihat ya, ini ruangan istirahatnya. Jadi untuk perjalanan dari Bakauheni sendiri menuju ke Pelabuhan Merak itu nanti memakan waktu 2 sampai 2,5 jam. Jadi untuk sekarang aku mau istirahat dulu, kalau bisa pengen tidur dulu biar nanti bisa kuat lagi dari Merak menuju ke Bandung ya. Jadi tetap tungguin aku, tetap pantengin, jangan di skip videonya ya. Oke, jadi tadi aku dari dalam, tadi ada ruangannya yang kayak kalian lihat, ruangan di dalam. Aku sempat istirahat kayak setengah jam, 1 jam di dalam, pengen nyoba buat tidur tapi ternyata nggak bisa tidur. Jadi aku bawa bekal yang aku beli di Indomaret tadi, roti dan Emmaviton biar strong ya. Ini temennya Promen, kalian tahu Promen nggak? Udah lah, nggak usah jelasin. Baca. Jadi untuk menambah stamina, karena kita nanti sampai di Merak, habis itu kita bakal menuju ke Bogor dan jalan-jalan dan daerah-daerah lainnya, maksud aku, dan kita bakal menuju ke Bandung. Pokoknya kalian tetap harus ikuti perjalananku hari ini. Jadi buat kalian yang pengen ke Bandung ya, dengan mengendarai motor touring atau sebagai macamnya lah. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi karena nanti aku bakal kasih tahu kalian semua dari harganya, dari rutenya, worth it gak ya kira-kira. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian semua, tetap update, tetap ikutin, jangan di skip videonya, and let's go. Oke, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya ke kalian, kalau aku ke Bandung naik motor itu bukan pertama kalinya ya. Ini bukan pertama kalinya, tapi ini udah yang ketiga kali. Sebelumnya 2 kali, aku udah 2 kali sebelumnya ke Bandung itu. Oke. Masih sebelumnya aku udah 2 kali ke Bandung naik motor gitu. Dan memang tujuannya waktu itu untuk liburan. Untuk saat ini aku memang mau menetap lebih lama di Bandung gitu. Jadi di saat itu ada beberapa hal yang aku notice dan aku highlight, dan aku nggak bakal mau ngelakuin lagi ya. Bakal kasih kalian tips yang penting gak penting berdasarkan pengalaman aku keluar kota naik motor. Oke, jadi selain kalian harus siapkan barang-barang, yang pasti barang-barang kalian lah ya, yang wajib-wajib, primer, sekunder, sandang, pangan, papan lo. Pokoknya selain kalian harus siapin yang pasti kebutuhan kalian yang di sana nanti, ada 4 hal ya yang mungkin kalian boleh ikuti saran aku yang nggak berguna nih, tapi berguna sih, tapi nggak berguna, pokoknya itu ya kalian harus kalian boleh ikutin. Adalah yang pertama, ketika kalian berkendara naik motor keluar kota itu, kalian yang pasti harus siapkan masker. Ini nggak cuman berlaku ketika masa pandemi kayak sekarang, tapi kapanpun itu. Jadi pas dulu sebelumnya aku keluar kota, aku ke Bandung itu naik motor juga memang selalu pakai masker. Tapi memang ada saatnya, ini pengalaman aku ya, tapi waktu itu ada saatnya aku tuh demen banget buka masker, karena ya gimana ya kan, di jalan kadang-kadang kita pengen ngirup udaranya kan, nggak selalu setiap tempat itu yang ada polusi udaranya, ada beberapa tempat yang seger udaranya dan yang lain. Jadi aku buka kaca helm ya, terus buka masker dan sambil ngobrol cerita-cerita di jalan, tuh menyenangkan. Tapi ada kalanya juga di saat-saat seperti itu ada aja, entah itu truk tiba-tiba kan, entah itu fuso lewat, dan biasanya mobil-mobil besar seperti itu bakal mengeluarkan asap kendaraan yang pasti yang hitam-hitam itu ya, kalian tahu. Jadi saat itu waktu aku ke Bandung liburan, waktu aku sampai penginapan, aku lagi mau mandi ya, mau bersih-bersih, terus ke kaca, aku saat itu sudah meletakkan namanya hitam-hitam ya, udah kayak dakocan full hitam-hitam, dan ini benar di true story gitu ya. Dan yang membingungkannya adalah kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang di penginapan itu dan mbak mama sama si Indomaret itu, mereka nggak ketawa ngeliat muka aku yang udah blood kayak gitu. Pokoknya intinya
pokoknya intinya jadi waktu itu pengalaman itu aku bakal lebih pakai masker lah ya. Kalau udah lebih banyak mobil gitu ya, aku bakal pakai masker gitu ya. Apalagi kalau sekarang masa pandemi ya udah pasti kalian harus pakai masker kapanpun ya gitu. Masker. Oke, yang kedua, selain itu kalian pasti harus bawa obat-obatan ya, karena itu juga penting diperhatikan adalah kalau kalian tipe yang migrenan nih, kayak Sonia bawanya Panadol biasanya, aduh mana Panadol ya, dan obat-obatan lainnya. Kalau yang tiba-tiba asam lambung ya kan, ya bawa lah obat asam lambung dan yang lain itu, jangan sampai ketinggalan. Yang suka pegel linu ya, aku bawa counterpain. Ya enggak beneran, counterpain itu juga penting karena ya siapa tahu nanti kan di jalan tuh kita kakinya kram-kram dan yang lain. Oke, itu yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, jangan lupa untuk membawa jeng 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 jeng. Oh ini bukan iklan ya, jadi kalian jangan lupa untuk bawa obat tetes mata. Kenapa harus bawa ini? Ya kalian tahu ya, jadi kalau namanya di motor udah pasti kan, pasti kita bakal sering buka kaca helm, apalagi yang tipikalnya kayak aku ya, demen banget ngeliat pemandangan dan lain-lain, jadi buka kaca helm ya. Jadi dan ini sangat membantu kalau misalnya kalian matanya iritasi kena debu, kena asap kendaraan dan yang lain ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ini obat tetes mata ya, buat ditetesin di mata. Pokoknya intinya jangan lupa bawa tetes mata. Ini yang ketiga. Oke, saran yang keempat adalah buat kalian wanita-wanita atau lelaki-lelaki gondrong yang berambut panjang. Kalian wajib untuk ikat rambut ya. Kenapa? Karena biar menghindari kalian rambutnya nanti berkibar-kibar. Tahu rambutnya berkibar-kibar di jalanan tuh buat rambutnya rusak dan kusut ya gitu. Terserah kalian mau mau di kelabang ya, model kelabang, mau kala jengking ya, mau kuda buncit kuda ya, kuda poni ya, kuda unicorn yang lain, terserah kalian. Pokoknya rambutnya diikat ya, biar nggak mengganggu juga nanti di perjalanan rambutnya berkibar-kibar ya, walaupun tetap aja nanti bakal berantakan, tapi istilahnya membantu lah ya. Oke, jadi itu adalah 4 saran penting gak penting yang harus kalian lakukan. Yang gak harus ya, terserah sih kalian mau lakuin atau enggak, tapi itu berdasarkan pengalaman aku yang gak seberapa ini jalan-jalan naik motor keluar. Oke, setelah ini kita bertemu lagi di destination yang selanjutnya ya, di Merak, Banten. Pelabuhan Merak Banten tetap tungguin aku juga tungguin kapal feri ini. Betul. Oke, see you. Melakukan hal yang gak penting ya. Aku sampai di Nepal ini ke penyeberangan reguler ya, jadi yang murah. Yang murah tadi aplikasinya pakai pembayarannya dari Verisi kalau nggak salah. Nanti tadi kan aku sebelumnya udah kasih kalian detailnya, harga-harganya. Karena ini aku bawa motor, jadi dia bayarnya per kendaraan, bukan per orang ya. Kalian bisa lihat detailnya di situ. Tambah pengen kan kalian untuk keluar kota naik motor? Aku akan meracuni kalian. Pokoknya nanti tetap tungguin. Kita lihat keindahan alam yang lainnya ya, keeksotisan dan keenakan dari keluar kota naik motor. Oke? Ditunggu. Oke, semuanya, kalau kalian lihat di belakang, kita udah mau sampai di Merak, sampai di pelabuhan Merak. Tuh udah mau nyampe ntar lagi. Jadi kapal ferinya udah mau berlabuh ya. Jadi kalian tetap tungguin, nanti kita sampai di pelabuhan Merak ya. Oke, see you. Oke, sekarang kita ini sudah sampai di Cilegon. Dan untuk rutenya sendiri, aku pakai acuan dari Google Map ya. Jadi nanti kalau kalian buka Google Map itu bakal menyarankan beberapa rute. Jadi nggak cuma satu rute aja. Jadi ada rute melalui Jakarta, Tangerang Jakarta, terus juga yang untuk hari ini aku itu pakai rute melalui Bogor ya. Jadi melalui Puncak Bogor. Nah, Sonia kenapa lewat jalur Bogor? Kenapa nggak lewat jalur Jakarta?
lebih ke preferensi ya, jadi kalian sukanya lewat mana gitu. Kalau aku sendiri, aku udah pernah lewat jalur Jakarta, terus aku juga udah pernah lewat jalur Bogor. Kali ini aku pilih lagi untuk lewat jalur Puncak Bogor ya. Untuk detailnya sendiri nanti mungkin alasannya aku bakal share di video part 2 nya ya. Next aku bakal share di video part 2, nggak cuman tentang ini aja, aku bakal kasih tahu semuanya yang detail tentang rincian biaya ya, kayak kurang lebih rinciannya berapa yang kita habiskan, terus juga tentang tipsnya aku bakal kasih ke kalian, terus juga tentang hal enak dan gak enaknya dari keluar kota, keluar provinsi, keluar pulau naik motor itu apa aja. Terus juga aku bakal share pengalaman aku tentang kesalahan-kesalahan yang udah aku perbuat perjalanan sebelumnya ya. Jadi untuk kalian yang mungkin banyak pertanyaan di kepala kalian, mudah-mudahan bakal terjawab di video hari ini dan di video part 2 selanjutnya ya. Jadi kalian gak perlu bingung, dan I promise lah aku bakal ngasih tahu lebih sangat-sangat rinci ya. Oke, semuanya. Ini kita berhenti di Rangkas Bitung. Ini apa ya? Bakso goreng kayaknya. Bakso goreng. Terus ada somai sama dawet. Nah, pinggir jalan. Jadi ini di Rangkas Bitung. Kita berhenti bentar. Nanti mau makan besarnya di Bogor. Ini ada somai. Apa ya? Bakso goreng sama ini dawet. Makan dulu ya. Oke semuanya, jadi sekarang kita udah sampai di Jasinga. Ini lagi di Indomaret, lagi mau beli minum sama mau beli kopi. Ngopi bentar, habis itu kita jalan lagi. Ini sekitar jam 3 sore. Tadi kita udah lewat Bayu Pulang, sekarang udah di Jasinga. Ini mungkin sekitar 2 jaman lagi ya, 2 jaman lagi ya sampai Bogor. Nanti kita makan dulu di Bogor ya. Ini jadi banyak berhentinya ceritanya. Oke, tetap tungguin and check it out. Kalau kalian lihat, kita sudah sampai di Institut Pertanian Bogor ya, jadi udah mulai masuk ke area Bogor. Sebenarnya dari sini aku nggak ambil aja videonya, itu ada kemacetan panjang banget karena kita ini sampai sini nih kisaran jam 5 sore ya, itu kayak jam pulang kerja. Mungkin orang kantor pulang kerja, jadi bener-bener macet. Tapi aku nggak ambil videonya karena bener-bener hektik banget gitu. Dan yang perlu diingat sih, paling aku bisa sampein kalau waktu tempuh perjalanan setiap orang tuh mungkin beda-beda ya, karena tipe-tipe pengendara itu beda-beda. Jadi ini juga sih yang mau aku bahas di next video nanti detailnya, karena nggak bisa disamaratain. Mungkin di Google Map kayak bilang di situ waktu tempuhnya sekian jam gitu ya, tapi di beberapa pengendara ternyata lebih lama atau lebih cepat gitu. Karena memang ada yang tipikalnya berhenti-berhenti, santai, enjoy gitu. Kalau aku tipikal yang gini, kayak berhenti dulu, makan dulu gitu, istirahat dulu gitu. Jadi nggak bener-bener ngoyo. Kalian tahu yang ngoyo ya? Mudah-mudahan tahu. Oke, dan ini kita sudah mau ke arah Jalan Raya Puncak ya. Dan sebenarnya ini ada macet panjang di daerah Cisarwanya, tapi aku nggak videoin. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa naik motor tuh enak ya.
apa namanya, kalau misalnya keluar kota, apalagi kalau kita lewat jalur puncak ya. Mungkin kalau kalian yang udah pernah lewat sini naik motor, kalian tahu banget ya suhunya gimana kalau malam tuh, dingin banget ya, bukan dingin aja, dingin banget. Tapi itulah esensinya ya. Jadi kalian harus cobain lah, ngerasain sendiri, walaupun itu kayak freezing, dingin empuk tapi pemandangannya luar biasa bagus. Istirahat lagi di puncak, dan entah kenapa dapet salah satu apa namanya tempat makan ya, yang view-nya paling bagus. Jadi dari sederetan tadi puncak itu, ini yang view-nya paling bagus. Jadi ini view lampu-lampu kota, kayaknya ini kota Bandung atau Bogor ya di sana. Tuh, jadi kita ngopi dulu dengan view taburan bintang. Dan tahu nggak sih apa ini si kopi ini si kopi baru dikasih 5 menit yang lalu. Tadi pas baru dikasih tuh masih berasap dong, dan sekarang udah ini makanya minum kopi di puncak nggak boleh lebih dari 2 menit ya, langsung seruput nih, langsung dingin. Sekarang kita sudah sampai di daerah Cianjur, Jawa Barat ya. Jadi setelah tadi kita berhenti lagi untuk kesekian kalinya, tadi aku berhenti ngopi bentar di apa namanya puncak Bogor. Ini kita lanjut perjalanannya. Nah kalau udah sampai sini ya, kayak yang kalian lihat di sini banyak juga kayak pedagang jajanan malam. Sebenarnya kalau kalian mau berhenti di sini ya nggak masalah kan, nggak ada yang larang karena motor kalian. Itu sebenarnya salah satu enaknya bawa kendaraan pribadi ke luar kota ya, liburan. Kalian bisa berhenti kapanpun. Dan akhirnya ini kita sekarang tiba di Cimahi ya, di alun-alun Cimahi. Dari sini kayak cuman beberapa saat lagi. Oke, semuanya, dan finally sekarang kita sudah tiba di Bandung. Yeay. Ya, makasih sudah ngikutin videonya sampai akhir kok. Dan kayak janji aku yang aku udah bilang berkali-kali tadi sama kalian, untuk kalian yang mungkin berminat untuk coba naik motor keluar provinsi, keluar pulau kayak aku ini, aku bakal kasih tahu ke kalian detailnya banyak hal lah ya, hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan kalian, ini worth it nggak sih keluar provinsi atau keluar pulau itu naik motor. Orang-orang mikir naik motor gitu. Jadi intinya tungguin lah ya, semuanya akan terjawab di video part 2 nya ya, next video setelah ini. Oke, jadi jangan lupa berlangganan, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar kalian gak ketinggalan videonya ya. Semoga dari video yang singkat, padat, panjang, gak jelas ini ada hikmah yang bisa dipetik ya. Terima kasih semuanya, tetap sehat dan selamat bertemu di video selanjutnya. Oke, see you.